Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-commerce dan SMES. Dengan anggota, boleh di next. Yang pertama, Nisa Cahaya Maulidiyah dengan NIM belakang 021. Yang kedua, Larissa Dia Saputri dengan NIM belakang 051. Silamita Al-Islami dengan NIM belakang 075. Najwa Yustika Kurota Ayun dengan NIM belakang 085. Next. Nah, materi yang akan kami sampaikan yang pertama mengenai pengertian e-commerce, yang kedua mengenai jenis-jenis e-commerce, ketiga mengenai manfaat e-commerce, kelebihan dan kekurangan e-commerce, pengertian SMES, karakteristik SMES, pentingnya SMES, pemberdayaan SMES, contoh dari SMES, dan peran e-commerce terhadap SMES. Ready, next. Nah, materi yang pertama mengenai pengertian e-commerce. Nah, e-commerce sendiri itu berasal dari kata electronic commerce, yang berarti proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Nah, e-commerce sendiri itu memberikan manfaat bagi organisasi, pelanggan individu, dan masyarakat. E-commerce sendiri dapat membawa keuntungan bagi perusahaan, yakni memperluas penetrasi pasar, mengoptimalkan operasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan melalui implementasi berkelanjutan yang hati-hati dan selektif di perusahaan. Untuk contoh dari e-commerce sendiri itu ada Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, dan masih banyak lainnya. Bisa di next. Materi yang kedua mengenai jenis-jenis e-commerce. Nah, e-commerce sendiri itu memiliki beberapa jenis-jenis. Jenis yang pertama itu ada business to business atau B2B. Nah, B2B ini adalah jenis e-commerce yang mana suatu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Nah, dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya, dalam perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Lalu yang kedua ada jenis business to consumer atau B2C. Nah, jenis e-commerce ini, perusahaan itu menjual produk atau layanan kepada konsumen. Nah, secara umum pelanggan e-commerce B2C ini hanya terlibat dalam industri retail. Yang selanjutnya itu ada consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce ini meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Nah, umumnya transaksi ini itu dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Bisa di next. Nah, yang keempat ini ada jenis consumer to business atau C2B. Jenis e-commerce ini itu adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Nah, selanjutnya ada jenis e-commerce business to administration atau B2C, B2E. Jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenaga kerjaan, dokumen hukum, register, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada jenis e-commerce consumer to administration atau C2E. Jenis C2E itu meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu dan administrasi publik. Contoh dari e-commerce jenis ini itu ada bidang pendidikan, pajak, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Bisa di next. Selanjutnya mengenai manfaat e-commerce. E-commerce sendiri itu memiliki berbagai manfaat. Nah, manfaatnya dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, manfaat e-commerce bagi pelaku usaha dan manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Ada yang pertama adalah penjualan global. Artinya, dengan adanya e-commerce yang berbasis digital ini, maka penjualan bisa dijangkau di seluruh seni-seni masyarakat atau menyeluruh secara global. Yang kedua, pengurangan infrastruktur perusahaan. Nah, dengan adanya e-commerce ini, maka infrastruktur yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan berkurang. Yang ketiga, ada pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih.
Nah, dengan adanya e-commerce yang berbasis digital ini, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan itu akan berkurang. Dengan adanya pengurangan biaya perusahaan, maka keuntungan bersih yang didapatkan perusahaan pun akan meningkat. Nah, yang keempat itu ada pengurangan harga produk. Artinya, dengan adanya e-commerce ini, maka harga produksi dari suatu perusahaan itu akan berkurang dan harga produksi yang berkurang ini akan mengakibatkan pengurangan harga produk. Nah, selanjutnya mengenai manfaat e-commerce bagi konsumen. Manfaat e-commerce bagi konsumen itu ada 5. Yang pertama adalah belanja 24/7. Artinya, belanja bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa tanpa ada batas waktu. Yang kedua adalah menghemat waktu. Artinya adalah dengan adanya e-commerce ini, maka bisa dilakukan secara online. Artinya kita bisa menghemat waktu. Menghemat waktu untuk melakukan transportasi, waktu untuk melakukan kegiatan beli di toko offline itu akan berkurang sehingga menghemat waktu. Yang ketiga adalah barang atau jasa semakin murah. Artinya dengan adanya e-commerce ini maka barang atau jasa akan semakin murah. Yang keempat adalah konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Artinya dengan adanya e-commerce ini maka barang yang ditawarkan pun akan semakin banyak. Nah, dengan barang yang ditawarkan semakin banyak, maka konsumen bisa membandingkan antara satu hal dengan lainnya sehingga bisa membandingkan lebih akurat. Nah, yang terakhir adalah pembeli lintas batas. Oke, selanjutnya bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah kelebihan e-commerce. Yang pertama, tidak perlu toko. Untuk menjual barang atau jasa secara online, tidak perlu membangun atau menyewa toko fisik. Hal ini dapat mengurangi biaya sewa dan biaya tenaga kerja penjaga toko. Selain itu, tidak perlu mengeluarkan biaya listrik, air, dan biaya perawatan untuk toko. Cukup memiliki tempat atau gudang untuk menyimpan barang dan kantor kecil untuk keperluan administrasi. Yang kedua, ada mudah berkembang, yaitu menjual barang di e-commerce artinya memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, kepraktisan yang ditawarkan oleh e-commerce membuat beberapa konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online. Yang ketiga, tidak putus kontak, yaitu saat berbelanja online akan diminta untuk mengisi data secara lengkap. Apabila disetujui oleh pelanggan, Anda bisa memanfaatkan kontak ini untuk sarana promosi. Selain itu, beberapa elektronik e-commerce memiliki aplikasi yang bisa diinstal di handphone. Penggunaan fitur notifikasi juga dapat menjadi sarana promosi. Selanjutnya, tidak bisa melihat barang. Berbelanja secara online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang atau jasa secara langsung. Meski telah ada sistem rating atau pemberian testimoni, beberapa orang merasa bahwa hal ini tidak menjamin barang atau jasa yang akan mereka dapatkan memiliki kualitas sama seperti yang dijanjikan. Selanjutnya, resiko besar. E-commerce tidak bisa selalu 100% menjamin keamanan seluruh barang yang terjual di sana. Dalam pembelanjaan dalam proses tersebut, terdapat kemungkinan barang tidak dikirim atau kualitasnya tidak sebaik yang dijanjikan oleh toko. Selanjutnya, persaingan harga. Besarnya persaingan harga antar toko menyebabkan sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa jadi merugikan untuk penjual. Karena mudah untuk mencari barang atau jasa yang dicari, maka orang juga dapat dengan mudah membanding-bandingkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh toko. Selanjutnya adalah materi SMES, Small and Medium Size Enterprise, atau usaha kecil dan menengah atau UKM, adalah organisasi bisnis yang dalam skala yang sangat kecil, yang seringkali merupakan perusahaan yang dikelola keluarga dan kurangnya jaringan. SMES atau UKM ini dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dari model usaha lain. SMES atau UKM adalah jenis usaha yang memiliki kekebalan paling kuat terhadap turbulensi keuangan global dan pertumbuhan yang paling cepat. SMES atau UKM lebih mudah beradaptasi dan elastis dibandingkan dengan perusahaan skala besar ketika berhadapan dengan perubahan pasar atau turbulensi ekonomi global. Mereka relatif lebih cepat dalam mengadopsi peluang inovasi dan perubahan strategi pasar. Mereka memiliki kemampuan untuk segera
mengenali perubahan dalam lingkungan meskipun mereka memiliki cukup sumber daya. Selanjutnya ada karakteristik SMAS. Yang pertama, manajemen berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pemisah yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM. Yang kedua, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Yang ketiga, daerah operasinya umumnya lokal. Walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan. Yang keempat, ukuran perusahaan. Baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Small enterprise. Satu kali banyak proses dan inovasi teknologi. Perusahaan besar cenderung fokus peningkatan terutama untuk menghasilkan lebih umum dari ekonomi dimensi. Perusahaan tersebut tidak sefleksibel UKM. Dua, menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan small and medium size merangsang persaingan untuk harga dan efisiensi. Ketiga, membantu perusahaan besar, usaha kecil dan menengah membantu perusahaan besar di berbagai yang mampu mereka sulit. Oleh karena itu, UKM segera dibubarkan, perusahaan besar akan lebih banyak kegiatan yang mungkin tidak efisien untuk perusahaan-perusahaan ini. Kegiatan seperti memasok bahan baku dan mendistribusikan barang jadi yang dibuat oleh perusahaan dan dikembangkan lebih efisien oleh UKM. Next. SME di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi dengan empat hal, yaitu sebagian SME menghasilkan barang-barang konsumsi atau consumer goods, khususnya yang tidak tahan lama. Selanjutnya, mayoritas SME lebih mengandalkan pada non-banking, financing, aspek pendanaan usaha. Pada umumnya, SME melakukan stabilisasi terbatas dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Yang terakhir, terbentuknya SME baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Selanjutnya akan Pemberdayaan SME atau usaha kecil menengah. Dalam menjalankan pemberdayaan, terdapat 5 buah prinsip yang tertera di dalam undang-undang. Prinsip tersebut memastikan agar pemberdayaan para pelaku usaha kecil menengah atau SME ini bisa tepat guna dengan meliputi yang pertama, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha. Yang keempat, peningkatan daya saing usaha. Yang kelima, penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Next. Contoh SME di Indonesia, yang pertama Mens Republik, Yasa Singgi, yang kedua Batik Kultur, Dea Valencia, yang ketiga Sepatu Brodo, Yura Harlanda, yang keempat Aerokulata, Feni Angela, yang kelima Eksportir Ikan Hias, Nicholas Kurniawan. Yang terakhir, peran e-commerce terhadap SME. Yang pertama, meningkatkan penghasilan. Yang kedua, peningkatan aset dan bentuk usaha. Yang ketiga, peningkatan produksi barang. Yang keempat, mempermudah promosi dan pemaparan. Yang kelima, jangkauan pasar lebih luas dan tak terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.